Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saya adalah mahasiswa program studi S2 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendekatan Studi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Zidni Nafi Hasbi, MAG, yaitu tentang studi Islam sebagai disiplin keilmuan. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak dosen pengampu yang sudah memberikan kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Apa sih studi Islam itu? Studi studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu dirosa Islamiyah. Sedangkan apabila di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Adapun secara terminologi, definisi studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu membahas tentang objek kajian Islam. Ada banyak tokoh yang membahas tentang objek kajian Islam atau ruang lingkup studi Islam. Di antaranya yang saya ambil adalah pendapat dari Bapak Muhammad At-Tomuzhar, menyatakan bahwa objek kajian Islam adalah substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Dalam aspek ini, agama lebih bersifat penelitian budaya. Hal ini mengingat bahwa ilmu-ilmu keislaman semacam ini merupakan salah satu bentuk doktrin yang dirumuskan oleh penganutnya yang bersumber dari wahyu Allah melalui proses penawaran dan perenungan. Slide selanjutnya yaitu tentang tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam yang pertama adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu sendiri dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Untuk mempelajari secara mendalam, yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, tujuan studi Islam untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. Sedangkan yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Slide selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip studi Islam. Prinsip-prinsip studi Islam yang pertama adalah prinsip integrasi, yaitu tentang tauhid. Prinsip ini memandang adanya wujud kesatuan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang untuk mencapai kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat. Sedangkan yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip integrasi, keseimbangan yang proporsional antara muatan rohania dan jasmania, antara ilmu murni dan ilmu terapan, antara teori dan praktek, dan antara nilai menyangkut akidah, syariah, maupun akhlak. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini adalah pengembangan dari nilai tauhid, bahwa Tuhan itu adalah Esa. Oleh karena itu, setiap individu dan bahkan semua makhluk hidup diciptakan oleh pencipta Tuhan yang sama. Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Yang keempat, prinsip kontinuitas dan berkelanjutan atau istiqomah. Dari prinsip inilah dikenal konsep pendidikan seumur hidup, lifelong education. Sebab di dalam Islam, belajar adalah satu kewajiban yang tidak pernah dan tidak boleh berakhir.
fi tuli zamanin. Prinsip yang kelima, prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum, maupun metodenya, tapi berupaya untuk selalu mempengaruhi diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Kesimpulannya yaitu ilmu pendidikan Islam sebagai sebuah disiplin ilmu harus senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena apabila sebuah disiplin ilmu tidak memiliki prinsip khususnya, prinsip pendidikan Islam tersebut dikhawatirkan akan terjadi sekularisasi dan liberalisasi pendidikan, pemikiran yang terlalu ke kiri maupun terlalu ke kanan. Pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu juga harus senantiasa mampu mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat dalam sumber-sumber pokoknya dengan bantuan dan pendapat para sahabat dan ulama atau ilmuwan muslim. Demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang studi Islam sebagai disiplin keilmuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.